Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, di kesempatan pagi yang luar biasa ini mari kita awali kembali, dan kita senantiasa mengawali di pagi hari ini dengan senantiasa mengawali energi dengan energi-energi berlian. Salawat dan salam marilah senantiasa kita hatur limpahkan kepada baginda kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada keluarga dan para sahabat-sahabat beliau. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhanallah wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsi wa zinata arsi wa midada kalimati. Ayah bunda bang kakak ya, yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun berada dalam sambil melaksanakan aktivitas apapun dan dalam bentuk apapun ya, mari sama-sama kita mengawali pagi ini dengan senantiasa mengungkapkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah ketika kita mengungkapkan rasa syukur dan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, pasti Allah akan menambahkan nikmat untuk kita semuanya. Jadi sebelum kita meminta apapun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka yang harus kita lakukan adalah meminta ya, kita bersyukur ya pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita bersyukur, pasti Allah akan menambahkan nikmat untuk kita semuanya. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir al-ma'sura di pagi hari ini, semoga Allah senantiasa curahkan rahmat, keberkahan, sakinah serta ketenangan dalam diri kita. Baik, untuk mengawali kegiatan kita di pagi hari ini ya, mari sama-sama kita mentadaburi satu dua ayat, satu dua hadis ya. Semoga hal ini menambah semangat untuk kita semuanya, menambah strong way untuk kita semuanya, supaya apa, kita semakin mudah untuk bergerak dan beramal kebaikan. Di kesempatan kali ini ya, mari sama-sama kita ya mentadaburi ya di dalam Quran ya, surah Al-Ahzab. Kali ini ya, mari sama-sama ya. Di dalam Quran surah Al-Ahzab ayat 70 dan 71. Nah, ini menjadi suatu strong way yang sangat luar biasa ya. Kalau kita mau ya mendapatkan ya diperbaiki amal-amal kita. Mungkin yang amal kita masih ya kurang sempurna, mungkin amal-amal kita masih kurang bagus ya, tapi insya Allah Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita dan mengampuni dosa-dosa kita, serta kita akan mendapatkan kemenangan yang besar. Siapa yang nggak mau dengan ini? Nah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan syadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'adzima. Ayat ini sering sekali dibahas oleh para ustadz ya, sering dibahas juga oleh para kiai ya dalam ya taujihnya, dalam kajian-kajian. Tapi pada pagi hari ini mari kita mencoba melakukan internalisasi atau coba untuk mempraktekkan. Apa artinya? Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Ini sesuatu yang menjadi suatu strong way yang sangat luar biasa untuk kita semuanya. Allah memention orang-orang yang beriman. Supaya apa? Niscaya Allah memperbaiki bagimu amalan-amalanmu dan mengampuni bagimu dosa-dosamu. Ya, dibuka perisai. Dan barang siapa mentaati Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya ia telah mendapatkan kemenangan yang besar. Jadi ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita semuanya ya, ketika kita mendapatkan kemenangan yang besar, yaitu cukup hanya dengan mentaati Allah dan Rasulnya. Ya, ini yang dimention adalah orang-orang yang beriman. Kemudian kita akan diperbaiki amal-amal kita dan Allah ampuni, buka perisai. Allah akan membukakan perisai-perisai kita. Yaitu bagaimana caranya? Yaitu bertakwalah kamu kepada Allah dan katakanlah perkataan yang benar. Nah, mungkin ini sering yang menjadi suatu dosa ya, mungkin bisa jadi ini dosa untuk kita semua ya. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Salah satu contoh ya, misalkan ketika kita ada suatu janji dengan teman kita ya, bro, kita besok ya jumpa ya di suatu tempat. Nah, nanti jam 8 misalkan. Nah,
Tiba jam 8 ternyata kawan belum sampai dan kita telepon, ya, "Bro, sudah sampai mana?" Sebenarnya kawan yang satu lagi itu masih di rumah, bahkan belum mandi, ya. Tapi apa yang dikatakan, dia pergi ke jalan bentar, udah di jalan nih bro, ya. Padahal maksud di jalan itu bukan mau jalan, tapi karena ingin ya menggelabui, ya, bukan mengelabui, tapi ingin mengalihkan perhatian. Mudah-mudahan kita terhindar dari hal demikian. Padahal ya mungkin ketika teman kita menyampaikan ya sesuatu yang sesungguhnya saja, oh belum mandi ya, belum bersiap-siap, mungkin akan menerima. Tapi ketika sudah di jalan, padahal sebelum belum di jalan, ini merupakan bagian daripada ya ya mungkin ini dosa-dosa kita juga. Ya mudah-mudahan kita bisa semakin hari semakin memperbaiki diri kita ya. Eh, kita diminta oleh Allah Subhanahu wa taala, kita dimention oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melakukan qaulan syadida, yaitu perkataan yang benar. Ini salah satu contoh. Mungkin ada banyak hal lain ya terkait dengan ucapan-ucapan ya. Maka disiplin kata ya, menjaga perkataan ini sesuatu yang sangat luar biasa. Mungkin ketika kondisi kita sedang tidak ya, mungkin kalau orang sana mengatakan sakit, tapi apa perintah Allah yaitu kita diperintahkan untuk mengatakan ya sedang tidak sehat ya, atau ketika ada suatu persoalan ya, atau mungkin nah ini kan bagian ya daripada upaya kita untuk melatih disiplin kata. Ketika kita eh, mendapati mungkin orang lain di luar sana mengatakan masalah ya, masalah besar, tapi dengan perintah Allah untuk mengungkapkan perkataan yang baik ya dan benar adalah dengan cara ya persoalan. Karena ketika kita mengungkapkan masalah, bisa jadi masalah itu akan datang bertubi-tubi. Tapi ketika kita mengucapkan suatu persoalan, maka persoalan itu pasti ada jalan keluar. Nah, ini banyak sekali contoh-contoh ya. Kalau sakit ya diganti ya perkataan yang benar dengan ya tidak sehat. Nah, atau my body is not delicious now. Ya, mudah-mudahan ini bisa menjadi strong way ya bagi kita semuanya untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengucapkan perkataan-perkataan yang benar ya. Insya Allah apa adanya, insya Allah itu akan menjadi suatu keberkahan demi ya keberkahan. Ya, kalau misalkan ada sesuatu yang berat, maka jangan kita ucapkan berat, tapi ucapkanlah tidak ringan ya. Atau mungkin kalau ada gelap ya, maka apa yang harus dilakukan adalah intensitas cahayanya nol. Jadi ada suatu kata-kata yang positif gitu. Itu merupakan bagian daripada cara melatih kita. Kalau dalam ilmu MR itu dikatakan dengan istilah disiplin kata ya. Ya, apalagi ketika kita menghadapi ya anak-anak kita, jangan pernah mengatakan anak kita itu eh, bodoh kamu, jangan. Nah, tapi ini anak-anak yang luar biasa, anak hebat ya. Ya meskipun memang seperti itu, kondisinya memang sangat luar biasa, tapi ini upaya daripada perintah daripada Allah Subhanahu wa taala untuk mengungkapkan perkataan-perkataan yang benar. Ya insya Allah kita saling berlatih, mengingatkan untuk senantiasa mengungkapkan perkataan-perkataan yang benar. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya, mari sama-sama ya kita memperbaiki diri ya dari hari ke hari. Semoga dari hari ke hari kita semakin baik dan ya Allah yang akan memperbaiki amal-amal kita dengan cara apa ya? Yaitu ya dengan cara mengungkapkan ya perkataan-perkataan yang benar serta kita bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya kita hanya ya ikuti saja perintah Allah dan Rasul. Insya Allah itu menjadi suatu kemenangan yang besar ya. Itu dalam Quran surah Al-Ahzab ya ayat 70 hingga 71. Baik ayah bunda bang kakak yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala ya. Mari sama-sama kita mengawali pagi ini dengan zikir al-masyhur di pagi hari ini. Semoga siapapun yang membersamai dalam kegiatan zikir di pagi hari ini, semoga Allah berikan kesehatan yang prima serta luar biasa. Allah kabulkan semua hajat-hajatnya. Allah mudahkan semua segala urusannya. Allah yang akan memudahkan semuanya. Dan kita tautkan zikir al-maksurat di pagi hari ini, yang pertama untuk kedua orang tua kita, baik yang masih ada maupun yang telah tiada. Kita tautkan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk ya guru-guru kita yang mungkin telah mengajarkan kepada kita satu kebaikan demi kebaikan, satu ayat demi ayat ya, yang mungkin telah mengajarkan dulu saat kita kecil, mengajarkan kita sholat ya, mengajarkan kita
huruf hijaiyah alif ba ta. Semoga juga mengalir kepada guru di atasnya sampai kepada baginda Nabi besar Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Semoga juga tercurah kepada ya ya coach ya, orang yang telah membimbing kita ya. Bisa jadi itu bukan ustadz, bisa jadi itu bukan suatu orang yang hebat, tapi telah mengajarkan kepada kita makna daripada keikhlasan, makna daripada kesabaran. Bisa jadi itu memang orang terdekat kita. Semoga juga keberkahan itu juga terus mengalir kepada orang-orang yang menjadi ujian bagi kita. Semoga kita hadiahkan juga ya pahala itu untuk orang yang memberi ujian kepada kita agar mendapatkan hidayah, agar Allah memberikan hidayah kepada orang-orang yang mungkin menjadikan Allah jadikan ujian untuk kita. Kita tahukan juga zikir al-maksurat di pagi hari ini untuk pemimpin-pemimpin kita, ya mulai dari tingkat desa, kemudian dari kecamatan, kabupaten, ya provinsi, ya sampai kepada presiden. Dan ya kita senantiasa berdoa semoga ya kelak nanti pemimpin-pemimpin yang terpilih ya di dalam kontestasi kemarin semoga mampu menjalankan amanahnya dan mampu membawa negeri ini menjadi negeri yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Negeri yang diidam-idamkan bukan hanya oleh manusia tapi diidam-idamkan oleh seluruh makhluk yang ada di bumi ini. Kita tautkan juga zikir al-maksurat untuk saudara-saudara kita di Palestina. Semoga mereka tabah dalam menjalani semua ujian-ujian demi ujian dan semoga ujian mereka senantiasa Allah ganti dengan kenikmatan-kenikmatan yang sangat luar biasa. Baik, mari kita awali ya zikir al-maksurat di pagi hari ini dengan ya kita senantiasa memperbanyak istighfar. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim walad